Selamat sore sahabat Parekraf. Perkenalkan saya Opi Andaresta. Kita sekarang berkumpul di sini semua dalam acara Silabun atau Silaturahmi Bunyi Nusantara. Semoga sahabat Parekraf semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Meskipun sekarang kita sudah mulai berkegiatan ya, ada yang sudah WFO, tapi juga mungkin masih ada yang WFH. Tapi ingat, yang mulai berkarya, berkegiatan di luar sana, ingat tetap menjalani protokol kesehatan. Masker, cuci tangan sering-sering atau enggak pakai hand sanitizer, kemudian social distancing, dan jangan lupa jaga imun tubuh kita. Ya, sore ini kita berkumpul di sini ya, karena kita akan bersilaturahmi bersama musisi tradisi yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang gagah berani. Dalam acara tadi sudah saya sebut ya, Silabun, ini acara dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bersama saya di sini sudah ada atau sudah hadir orang-orang hebat ya. Saya akan mengenalkan dulu Bapak Joshua Simanjuntak. Selamat sore Pak Joshua. Selamat sore Mbak Opi. Ini Bapak. Selamat sore semua ya. Selamat sore Pak. Ada lagunya tuh, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Jadi Pak Joshua ini adalah PLT Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Iya. Kemudian di sini juga ada teman saya dan teman, kayaknya semuanya pada kenal nih, musisi tradisi. Kalau sebut namanya kayak bento aja nih. Topnya. Selamat sore Pak Amin Abdullah. Oh ya, makasih. Pak Amin ini juga seorang etnomusikolog dan juga dari Kemenparekraf juga, dan juga pelaku seni atau musisi tradisi juga ternyata nih doi nih. Pengalamannya udah banyak banget nih. Kalau ngobrol nggak cukup sejam. Oke, nanti kita akan ngobrol juga dengan Pak Amin. Kemudian juga ada ini gitaris atau musisi keren ya, yang tentu saja udah pada kenal lah ya. Ini teman saya kalau jalan-jalan di Bali atau ngobrol. Selamat sore Beli Dewa Bujana. Sore, halo semuanya. Ken kabare? Kabar sedang-sedang aja. Ya, yang kalau kantongnya sedang atau baik? Senang. Oh, kalau kantong senang ya. Harus senang aja pokoknya deh. Iya bener. Habis gimana lagi? Iya. Di masa pandemi ini. Dan kemudian sahabat Parekraf, ada 9 orang musisi yang gagah berani. Kenapa saya sebut gagah berani? Karena memang berani mengambil atau memutuskan berkarir atau bersekolah mengambil jurusan musik tradisi. Ada etnomusikolog, kemudian ada di jurusan karawitan. Saya selalu ya kagum dengan orang-orang yang berani ya mengambil sekolah atau profesi jurusan musik, terutama jurusan musik tradisi. Karena ada pendapat ya, jadi musisi tradisi itu susah dapat uangnya. Nanti kita tanyakan deh ya, kenapa, apakah anggapan tersebut betul atau enggak. Ini ada yang udah ketawa-ketawa nih. Ya, saya mau menyapa teman saya di ujung Sumatera sana. Selamat sore Jol Tampeng. Jol Tampeng dari Gayo Aceh. Halo, selamat sore. Selamat sore. Udah ngopi kah? Wah, kita ngopi dari pagi, kita udah. Dari kapan? Pantesan muka lo udah. Iya, udah hampir kedua ini. Udah kedua ya. Oke. Dari Aceh kita naik bis aja nih, antar kota aja nih ke Sumatera Barat. Selamat sore Cilai. Ba'a kabar. Bahaya, selamat sore Opi dan semuanya. Mande. Oke, dari Sumatera saya naik pesawat aja nih, jauh soalnya nih. Saya dari ujung mau ke ujung Indonesia yang sebelah timur. Selamat sore Glenn, Samuel Glenn dari Papua. Selamat sore Kak Opi, selamat sore semua bapak-bapak semua. Sore. Selamat sore. Kemudian dari Papua saya menuju ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Ini ada milenial ya. Selamat sore Ganzer Lana. Oi coy, apa kabar coy? Wah, Ganzer. Deketin ke mic. Oh, iya, lupa. Lupa kan?
Oke, Ganzer. Halo Jadi, semua Om Bujana, semua. Halo. Pak Joshua apa kabar? Ketemu lagi ya. Apa ketemu lagi Ganzer? kalau gue manggilnya apa? Lo manggil gue apa? Kakak. Buzzer. Kakak. Kalau Bujana, Om Bujana. Tua berarti ya. Oke, kemudian saya akan pindah ke Sulawesi Utara di Manado nih. Selamat sore Pak Nobi Wowon. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Selamat Joshua. sore Pak Nubi. Ya, Ya. selamat Bakudapa. Salam kenal dari Manado. Iya, mantap sekali. Aku dapat. Kemudian di sini ada seorang perempuan cantik dan seorang ibu juga, dan lulusan ISI Solo. Saya juga salut nih buat perempuan-perempuan yang sekolah mengambil jurusan musik tradisi ya, karawitan dalam hal ini. Terus terang aja saya iri, tapi saya sangat hormat. Jadi salam hormat kepada Mbak Yeni Kriwil. Selamat sore Mbak Yeni. Sore Mbak, selamat sore Mbak semuanya. Selamat sore. Mbak Yeni juga ini adalah seorang ibu sama. Jadi kita ini balada emak-emak ya Yen. Terus setelah dari Jawa Timur saya mau naik angkot aja deh ke Solo. Di sini ada teman saya Gondrong Gunarto. Selamat sore Mas Gondrong. Pak Opi, Iya. halo Mas Amin, Pak Joshua, Mas Bujana, Halo. semuanya. Sehat ya. Panggilnya apa Bang Gondrong? Mas Boleh Gondrong. apa aja. Kalau rambutnya dipotong jadi gondring. Kemudian saya akan terbang ke Kalimantan Timur. Di sini ada teman saya, seorang etnomusikolog juga, tapi belum lulus ya. Belum lulus. Yaitu Fernando Yonatan. Sorry Nando. Selamat sore Mbak. Sore. Oke, keren banget nih bajunya. Iya. Kemudian nih yang paling jauh nih tetangga Aye nih, tetangga Anen nih. Namanya Ipang Hore-Hore. Markum naik sepeda. Assalamualaikum semuanya. Salam hormat. Salam. Beli durian dalam perahu. Ipang keren, muke lo jauh. Ya sahabat Parekraf, begitulah kita mencairkan suasana dulu ya biar seru. Namanya juga silaturahmi ya, silaturahmi ala Indonesia seperti ini. Ya, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi. Mudah-mudahan hasil diskusi kita membuahkan hal-hal yang bermanfaat untuk kelangsungan musik tradisi dan tentu saja musisi tradisinya. Sahabat Parekraf, kita mulai saja diskusi kita sore hari ini. Ya, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Joshua Simanjuntak selaku PLT Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Pak Joshua, yuhu. Ya, selamat sore. Iya, iya. Pak Joshua, ini kita kan sedang bersilaturahmi nih ya dengan musisi tradisi yang memainkan musik tradisi ya. Menurut saya nih ya, musik tradisi dan musisinya sebetulnya peranannya sangat penting sehubungan dengan pariwisata gitu. Bayangkan saja Pak, kalau kita naik pesawat nih ya misalnya gitu ya, ke Bali lah contohnya ya. Kita landing di airport, kita masuk ke airport, pertama kali yang kita dengar adalah rindik. Atau kalau ke Jogja, masuk airport, pertama kali yang kita dengar adalah gamelan. Jadi musik tradisi itu sebetulnya memang pegang peranan penting. Ini bagaikan apa ya, salah satu ciri khas atau memperkuat identitas kita sebagai Indonesia. Betapa musik tradisi dari Sabang dan sampai Merauke itu sangat kaya gitu ya. Nah, sebetulnya ini kan Kemenparekraf tadinya pariwisata kemudian Bekraf yang kemudian melebur menjadi satu Kemenparekraf. Nah, pembagian kepentingan di direktorat atau kementerian sendiri seperti apa Pak? Sehubungan dengan musik tradisi. Ya, terima kasih Mbak Opi atas pertanyaannya. Ya, jadi mungkin saya mulai dulu
melihat struktur. Ini boleh ya, saya share ya struktur organisasi lah ya yang menangani aircraft di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Jadi kalau acara hari ini itu ada di Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Nah, di bawahnya itu ada Direktorat Industri Kreatif Musik, seni pertunjukan dan penerbitan. Jadi di sini di direktorat ini memang memiliki KPI ya, tujuan ya untuk membantu menghasilkan karya-karya unggulan yang berdaya saing tinggi di dalam pasar luar negeri dan dalam negeri lah, seperti itu. Ya. Nah, terus pemasaran di mana? Ada lagi di Deputi Pemasaran. Di bawahnya ada Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif. Ya. Terus kalau fasilitas untuk para pelaku aircraft ada di mana? Ada Deputi Infrastruktur. Di bawahnya ada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Ya, mereka tuh membangun seperti Creative Hub, ya, dan lain-lain. Nah, akses permodalan di mana? Ada juga, ya, ada Deputi Industri dan Investasi. Musik ini bagaimana nih tempat musik tradisi? Nah, di sini justru penting sekali musik tradisional karena musik tradisional itu dikenal memiliki ciri khas. Ya, nilai-nilai khusus, bahasa khusus, dan sejumlah kekhususan lain yang memang spesifik dari daerah tersebut. Nah, bahkan ritual-ritual agama, ritual apapun itu di sana di dalamnya ada musik tradisi. Betul. Musik tradisional atau musik tradisional ya, atau musik tradisi ini ya yang spesifik dengan satu tempat ya memiliki sebuah kekhususan. Ini kita berharap bisa terus bertumbuh kembang, ya. Iya dong. Artinya begini, betul makanya artinya begini, kan ada musik tradisi, ya. Mungkin musik tradisi itu kita wariskan, ya, begitu ya Mbak ya. Nah, tapi apakah kita akan terus mewariskan atau kita bisa juga menciptakan musik tradisi di saat ini untuk kita wariskan, betul toh? Ya betul. Bisa nggak itu? Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan dari Parekraf ini, ya. Bagaimana seperti sekarang nih kita bertukar pikiran. Itu kan sebenarnya salah satu forum platform lah untuk kita bertukar pikiran. Untuk apa nanti outputnya? Bisa jadi nanti outputnya kita bisa membuat suatu gagasan, membuat satu identitas, bukan mematikan identitas yang sudah ada, tetapi mengembangkan identitas yang ada dengan kebaruan yang cocok dengan kekinian. Artinya begini, kita pun juga harus bisa di generasi kita sekarang ini memiliki musik yang berbasis tradisi lokal yang akan kita wariskan untuk generasi berikutnya, gitulah. Kira-kira ya. Nah, di situ terus kemudian di dalam program kita nanti ada program namanya Akselerasi, Pak Amin itu programnya. Nah, ini yang menarik. Kita ini di Indonesia di daerah manapun gitu ya, saya rasa mungkin Baduy juga masuk kali ya. Itu sudah bertransform secara digital. Ya kita ini sekarang bertransform secara digital. Sekarang bagaimana peran digital ini untuk mengakselerasi pertumbuhan atau perkembangan musik tradisi? Ya, bagaimana? Nah, di sini nanti ada program-program yang bisa mendukung atau membantu transformasi digital. Oke. Jadi dengan kata lain ini jurus sesuai dengan tema kita sore ini, jurus bertahan dari gempuran zaman ya. Karena memang sekarang musik tradisi itu saya melihatnya kadang-kadang musik tradisi dipandang sebelah mata. Terus ada juga yang bilang musik tradisi kampungan gitu. Kemudian ada juga yang iya, makanya
Padahal musik tradisi itu dia identitas bangsa yang memang harus terus dipertahankan, bahkan dikembangkan. Jangan sampai mati, jangan sampai stuck, tidak ada regenerasi, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira jurus dari Kemenparekraf untuk tetap menjaga musik tradisi agar tetap hidup, kemudian tumbuh subur, bahkan kalau bisa regenerasi dan berkembang di tengah gempuran zaman seperti ini, ada program-program atau jurus-jurus jitunya Pak, jurus bangotontong kali Pak. Ini ada ini Mbak, ya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, atau justru malah kita bisa mendapat masukan dari teman-teman di sini, karena teman-teman di sini saya lihat profilnya hebat-hebat semua nih, bisa memberikan masukan. Ini ada jurus namanya akselerasi. Akselerasi. Saya boleh cerita sedikit ya Mbak ya, latar belakang ya. Akselerasi itu adalah aksi sinergi yang selaras ya untuk mengakselerasi. Nah, jadi begini Mbak, ini pemikiran saja ya. Sebenarnya saya ambil mungkin dari sektor seni pertunjukan, tari kecak ya. Tari kecak itu kalau dikatakan sebenarnya itu produk cukup baru. Itu tahun 39, sekitar tahun 39 itu diciptakan. Dan itu hasil collab. Itu nggak baru Pak. Masih ini lo dibandingkan tari pendet. Oh iya. Lebih lama lagi kan? Okay. Itu ya. Nah, itu tari pendet udah nggak ketahuan lagi tuh tahun berapa ya. Banyak lagi arti tradisi. Nah, ini juga kalau kita lihat sejarahnya, ini collab loh Mbak. Ini collab zaman dulu itu collab kalau kita bilang. Kenapa? Bayangkan aja, ada pelukis orang Jerman tinggal di Bali. Ketemu sama orang Bali, mungkin dia ngopi-ngopi ya, karena belum ada Zoom ya, masa itu ya. Dia ngopi-ngopi ya, tiba-tiba ya saya nggak tahu prosesnya bagaimana, terjadilah sebuah proses kreatif, ya kan, terjadi sebuah proses kreatif. Dan dari situ muncullah yang satu pelukis ya, kok bisa seperti gitu, mungkin dia cuma memang orang kreatif. Nah akhirnya diciptakanlah sebuah inovasi, sebenarnya itu inovasi, jadi membahasakan apa ya di mulut itu sebenarnya yang di Pak Amin tuh lebih paham tuh kata-kata yang tepat tuh. Artinya membahasakan nada-nada gamelan ya kalau nggak salah itu ke mulut, jadi cak gitu seperti itu inovasi kayak saat itu inovasi loh ya. Nah satu lagi ini Mbak yang hebat Mbak, yang ini juga menjadi tujuan kita bersama ya. Tari kecak itu ya kalau kita lihat sekarang udah 80 tahun ya, memberikan nilai ekonomi Mbak, memberikan nilai ekonomi, bahkan memberikan identitas Mbak terhadap daerah tersebut ya, pariwisata dan daerah tersebut. Bahkan orang itu mau datang jauh-jauh untuk mau lihat melihat tari kecak. Betul. Nah kalau ditanya apakah ini warisan budaya ratusan tahun, enggak. Apakah ini dari dewa-dewa gitu ya? Enggak, orang Belanda ketemu orang Jerman ketemu sama orang Bali ngobrol gitu kan, kira-kira gitu. Collab gitu kan. Collab zaman dulu nih ya. Kalau anak sekarang kan bilang yuk kita collab yuk. Asal jangan kolaps saja. Iya jangan. Nah, ini yang mau kita coba jurusnya tadi ya. Mbak Upi kan bilang jurus nih. Nah, kita sekarang memang ada arahan, sebagai contoh itu ada destinasi super prioritas, namanya 10 destinasi. Jadi ada 10 destinasi prioritas, tapi ada 5 yang menjadi super prioritas. Premium, bukan? Ya, pokoknya super prioritas itu artinya kalau mau ngerjain di sini dulu ya, kira-kira begitulah. Nah, udah prioritas, kemudian lebih prioritaskan lagi. Itu dia, artinya itu udah gemes banget. Bapak Presiden kita udah gemes banget. Jengkel. Udah dikasih 10, ini sekarang saya kasih 5 gitu ya. Nah, contoh kita mau mulai nih Mbak. Apa aja tuh Pak? Bajo. Kalau yang desip ya, Labuan Bajo, Mandalika, Toba. Kemudian Toba. Satu ini memang lokasi ya, site itu Borobudur, dan kemudian Likupang. Nah, itu Manado, dekat Manado itu, Likupang. Ya. Tuh berarti Pak Nobi sama Ganzer tuh, Ger. Nah, jadi begini. Ya, melihat model tersebut ya. Kita percaya bahwa musik-musik tradisi atau dari berbagai sisi lah ya, mau itu musik, seni pertunjukan, kriya dan lain sebagainya, itu
bisa dikembangkan tanpa menghilangkan. Nah, di sini kita mengajak teman-teman istilahnya apa ya namanya, maestro ya, yang like-minded, yang punya semangat yang sama, ya, untuk datang ke daerah tersebut, bekerja sama, ya, menggali warisan budaya di daerah tersebut, bekerja sama dengan para pelaku kreatifnya, ya, untuk mengembangkan ya seni pertunjukan, ya musik. Kalau musik itu kemarin Pak Amin mengatakan let's do participative musik yang nanti bisa kalau orang datang itu mereka semua bisa menikmati, mereka bisa joget bareng lah ya, seperti itu ya. Karena kita kan melihat ini untuk ada monetisasi ya ke depannya. Ya seperti itu. Nah, kita juga ingin berharap bahwa ini program yang nanti dilakukan ini bukan semata-mata hanya kita datang terus 2 hari pulang gitu, enggak. Kita akan kembangkan sampai mereka bisa mengembangkan usahanya juga, ya. Tentu ya, oke, kalau kita udah punya musik tapi kemampuan berwirausahanya tidak ada. Saya rasa sebentar aja juga udah bubar, ya kan? Iya. Sanggar tari, ya, misalnya sanggar tari. Kita udah ketemu nih tariannya yang partisipatif, keren gitu ya, bisa dijual lah istilahnya. Tapi memanage atau menjalankan sanggarnya nggak bisa. Ya kita nggak usah hitungan tahun ya, mungkin hitungan bulan juga bubar gitu kan. Ya. Nah, itu juga kita nanti akan kita ajak ya mereka-mereka yang sudah ahli dalam menjalankan sanggar untuk sharing, dan bukan hanya sharing sehari 2 hari, tetapi mentoring, mendampingi ya sampai mereka bisa mandiri. Nah, tujuannya adalah begini. Kalau mereka sudah bisa mandiri, mereka sudah bisa berkreasi ya. Kita tinggalkan pun mereka akan jalan terus. Ya. Gitu. Karena kan kita punya 5. Ya, berarti harus kita siapkan mereka agar mandiri, kemudian kita bergerak ke daerah-daerah lain ya dengan model yang sama. Jadi Mbak, ini yang disebut program akselerasi ya Pak? Akselerasi, iya betul. Jadi kita sinergi. Nanti contohnya nih juga ya, sinergi itu artinya juga dengan subsektor lain, Mbak. Misalnya contoh, kita mau membuat sebuah musik partisipatif, ya. Tadi kita udah lihat aja nih teman-teman di sini nih, Fernando dengan kostumnya, Bang Ipang, kan Jakarta ya. Bang Ipang mah tiap hari emang kayak begini. Oh, emang begini ya? Tidur juga begini, jangan-jangan. Nih, udah Nobi, kan? Sudah ini. Nah, tuh dari Papua, Bang Glenn, ya. Bang Glenn itu pakai koteka tuh, Pak. Gara-gara Vicon dia bawahnya terserat deh. Nah, artinya apa? Kita bisa mengkombinasikan ini ya dengan fashion. Nanti fashionnya akan menggali ya. Apa potensi, misalnya potensi fashionnya itu ya, yang bisa nanti mendukung misalnya kostum dari para musisinya gitu. Oke. Jadi bersinergi semuanya ya. Bersinergi. Terus kemudian kita ada subsektor fotografi dan videografi. Ya, sektor fotografi dan video. Ya. Itu udah di depan mata itu kolaborasinya antara musik, ya, fotografi, video, ya kan? To promote this local konten ini, musik tradisi ini yang kita kembangkan ini. Nah, nanti itu semua dikemas lagi dalam sebuah pendekatan digital. Ya. Wah, jadi ya berarti nanti Mbak Opi juga ikutan ya kan? Langsung kasih followernya. Nih, lihat nih. Gitu. Harus datang ke sana itu kan. Nah, tapi kalau kita tidak punya entrepreneurship juga di situ, ya digital juga nggak kemana-mana. Punya video digital, tapi buat apa ya? Gitu kan? Ya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kita mau berusaha membuat sebuah
program apa jurus-jurus ya, jurus-jurus holistik. Sedap. Gitu, jurus-jurus holistik. Ya itu jadi tadi semua ya. itu bisa jalan gitu loh Mbak, bisa jalan bener. Jadi Ini- jangan sampai ini Ini gimana? semua bisa jalan apa memang sudah atau baru mau? Tadi kata-katanya semua bisa jalan. Dalam perencanaan. Ini Oh, jadi kita masih udah dalam mulai ya Oke. FGD ya. Nanti kalau mau ditanya Pak Amin tuh Oke. juragannya, Oke. juragan akselerasi. Oke. Ya. Jadi poinnya udah bahwa mulai kita udah mulai FGD. Ya. Gimana Mbak? bahwa poinnya bahwa Kemenparekraf sebetulnya juga memberikan perhatian penuh mendukung musik tradisi dengan musisinya ya, dan punya program untuk lebih mensejahterakan musisi tradisi, karena kalau musisi tradisi tidak sejahtera, mereka nggak mau main musik tradisi lagi, selesai sampai di situ. Jadi kalau Iya. menurut saya ini kuncinya adalah memang harus hidup layak gitu ya, bahwa Betul. musisi tradisi memang harus sehingga mereka juga yakin apa yang mereka pilih ini. Saya yakin teman-teman yang buku tabungannya tinggal 19.000 perak aja masih tetap loh mainin musik tradisi ya, Lai. Lai. Oke. Pak Joshua, jadi tadi sudah saya tangkap bahwa Kemenparekraf membuat program akselerasi yang nanti akan melibatkan musisi tradisi, tapi mungkin itu dia, jurusnya adalah harus musik tradisi harus dikembangkan, meskipun tidak keluar dari pakem-pakem atau roots-nya, karena jangan sampai hilang roots atau pakem-pakem musik tradisinya, begitu ya Pak, kurang lebih ya. Betul, dan tambahan lagi adalah kita akan mendigitalisasikan karena dunia harus lihat. Ya, Dunia betul. harus lihat Bang Glenn, dunia harus lihat Bang Fernando, udah Nobi, dunia harus lihat. Sekarang kalau sudah digital kan sebenarnya borderless ya Mbak. Ya. Ya memang kita caranya seperti itu. Bang Ganzer apalagi. Zaman digital. Ini Ganzer ini sebetulnya bapaknya namanya Banser, Pak. Banser. Oke. Pak Amin, ini dari seorang etnomusikolog juga dari Kemenparekraf ya. Pak Amin ini nih ya, lulusan ISI Jogja, etnomusikologi. Kemudian berkelanalah ia ke Hawaii. Waduh, ke Amerika Serikat. Ya, mempelajari musik tradisi ya. Politik dan budaya, musik dan budaya apa Pak Amin? Cultural policy. Cultural policy. Ya. Kemudian juga ke Belanda untuk membuat disertasi. Tapi sebetulnya yang orang tidak banyak tahu, sebetulnya Pak Amin tuh juga musisi tradisi. Ya. Ya kan? Wih, hebat banget ini. Nah, kebanyakan dari 9 musisi kita yang hadir sore ini banyak juga etnomusikolog Pak Amin. Ya. Ini kayak siapa? Si Ganzer juga etnomusikolog. Kemudian Cilai juga etnomusikolog ya lah ya. Oh, Cilai masuknya tradisi ya. Nah, Pak Amin, pertanyaan saya, sebetulnya tolong dijelasin tapi nggak usah banyak-banyak. Etnomusikologi itu apa sih? Singkatnya gini aja deh, musikologi itu adalah ilmu yang mempelajari musik dalam kaitannya dengan kebudayaan. Ya. Jadi ilmu etnomusikologi itu adalah ilmu yang mempelajari bukan tradisi musik barat. Jadi misalnya kalau kita belajar Beethoven, zaman rokoko, barok, rokoko, Beethoven, terus kemudian zaman modern, Schoenberg, terus itu dia di luar itu. Jadi itu dia, musik barat. Itu musik barat, musik tradisi klasik barat. Nah, etnomusikologi itu di luar itu. Jadi dia mempelajari musik-musik di luar tradisi musik barat di hampir seluruh dunia. Oleh sebab itu etnomusikologi itu objek kajiannya itu bisa sering disebut dengan world music juga. World music, ya. Karena dulu saya ingat waktu kuliah itu masih ada mata kuliah Music Culture of the World. Itu mata kuliah wajib dalam etnomusikologi. Jadi musik dunia, budaya musik dunia istilahnya, Music Cultures of the World. Nah, di Indonesia objek kajian etnomusikologi itu disebut musik tradisi, musik etnik. Nah, gitu. Nah, yang penting mungkin mempelajarinya memahami ini adalah etnomusikologi itu gabungan dari musikologi. Musikologi itu ilmu musik barat dan antropologi.
Oke. Tentang berhubungan dengan ilmu tentang manusia kan, antropologi. Right. Nah, kalau struktur musik tentu kita belajar melodi, notasi, kita belajar ritme, syair, instrumen, struktur, harmoni, tempo, dinamika, itu yang kita belajar di musiknya. Tetapi untuk antropologinya membuat kita paham mengapa jadi etnomusikologi itu membantu kita untuk memahami mengapa Glenn Miguel, Ganzer Lana, terus Nobi Wawor itu memainkan nada-nada diatonis dalam ukulele, sasando, musik bambu atau klarinet seng tadi. Jadi etnomusikologi itu mampu menjelaskan itu. Dia menjelaskan mengapa teman-teman tadi yang dari Indonesia Timur memainkan itu karena diatonisasi itu terjadi di Indonesia Timur, yakni bagian dari pengaruh pendidikan musik barat yang sederhana dari Belanda. Itu sehingga memahami itu saya paham kenapa kemudian misalnya tadi dijelaskan sama si siapa? Ganzer. Oh, ini telah terjadi diatonisasi ya, menjadi diatonis ya. Iya. Karena sejak Belanda mulai dulu ingat gak ada istilah politik etis. Nah, politik etis di Belanda itu salah satunya adalah mendiatonisasikan Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu terkenal. Nah, itulah sebabnya kenapa Glenn Fredly itu lahir dari sana. Maksudnya orang-orang Ambon jago menyanyi, orang Palu jago menyanyi, Sulawesi jago menyanyi. Karena itu tadi pengaruh musik musik Belanda. Jadi pengaruh pendidikan musik barat Belandanya. Jadi etnomusikologi juga menjelaskan kepada kita bagaimana kecak itu sesungguhnya adalah idenya sederhana seperti yang Pak Joshua tadi memindahkan interlocking gamelan Bali itu ke dalam suara. Cak itu kan sebenarnya interlocking. Jadi ritme yang saling mengait itu yang kemudian menjadi sebuah akhirnya menjadi sesuatu yang harus kita kemudian mengapa itu tidak terjadi lagi. Nah, itu yang menjadi harus itulah sebabnya Pak Joshua dan saya itu datang dengan gagasan akselerasi itu. Kita mau mendorong, negara mau memfasilitasi. Memfasilitasi apa yang terjadi di tahun 1939 itu. Oh, tuh dengerin teman-teman musisi bahwa negara akan hadir, akan memfasilitasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Amin sebagai pelaku musik tradisi atau sebagai musisi tradisi, Pak Amin kan juga sudah melalang buana ya. Bukan sebagai etnomusikolog, tapi juga sebagai musisi tradisi gitu ya. Pak Amin pasti melihat atau menyaksikan dan berpikir membandingkan musisi tradisi luar dengan musisi tradisi Indonesia. Sebetulnya apa sih jurus-jurus yang harus dipunyai oleh musisi tradisi agar bertahan? Bedanya apa? Kenapa misalnya musisi tradisi dari Afrika atau dari musisi tradisi dari negara lain ada yang lebih maju gitu loh. Jadi menurut Pak Amin jurus-jurus apa yang harusnya dimiliki oleh musisi tradisi Indonesia? Ya, menurut saya ya, soalnya nggak enak. Jadi orang itu memposisikan diri itu berbeda-beda. Ya. Saya lebih senang memposisikan musik tradisi itu pada ranah pengembangan dan pemanfaatan. Untuk menjawab pertanyaan yang cerdas dari Mbak Opi, di mana posisi musik tradisi kita? Ya. Kalau saya ada sama dengan Pak Jos itu ada di pengembangan dan pemanfaatan. Sehingga di Kemenparekraf, Iya, benar ya. Sehingga kalau kita memposisikan musik tradisi kita dalam ranah di kacamata itu, maka musik tradisi itu adalah sumber penciptaan seni baru. Ulangi lagi? Maka musik tradisi itu adalah sumber penciptaan seni baru. Kenapa kok? Kalau kita melihat musik tradisi itu sebagai sumber penciptaan musik baru, maka kita akan melihat sebaran musik tradisi yang hari ini kita lihat begitu banyak beragam, itu adalah sebaran musik tradisi kita itu di seluruh pulau Indonesia, itu adalah bagian dari menjadikan Indonesia sebagai 17,000 island of imagination. Wow. Itu yang perlu kemudian yang harus ini. Nah, dalam posisi ini maka musik tradisi akan dilihat dalam kacamata ekonomi kreatif. Ya. Kebudayaan sebagai investasi, musik tradisi sebagai investasi. Sebenarnya bibitnya udah dipertunjukkan tadi 9 yang akan dipertunjukkan oleh teman-teman kita yang 9 orang ini. Kalau kita mau jeli, sesungguhnya mereka sudah berada di ranah itu. Ya. Itu dia permasalahannya adalah bahwa
sedikit sekali panggung atau kesempatan untuk musisi tradisi pun kalau ada, itu dia kelasnya ya kelas honor honor salam tempel atau honor istilahnya cuma uang transport aja gitu loh. Posisi saya melihatnya seperti itu, padahal musisi tradisi dengan ilmunya menurut saya ilmu tingkat tinggi. Kalau seperti ini terus di Indonesia, menurut saya musisi tradisi nggak ada yang mau main musik tradisi lagi gitu loh Pak. Ini yang kekhawatiran saya dan teman-teman gitu. Nggak bisa hidup dari hanya memainkan musik tradisi. Pertanyaannya bagaimana kemudian kita mengubah itu? Ya, jurusnya kalau menurut Pak Amin nih, jurus buat musisinya sendiri nih, gimana? Sama dengan apa yang dikatakan Pak Jos tadi. Entrepreneurship dan transformasi digital. Entrepreneurship itu jelasin Pak apa? Jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi memahami tadi kan ekosistem ya, memahami ekosistem itu dengan ekosistem ekonomi kreatif. Apa itu? Mulai dari kreasi, produksi, which is itu kita luar biasa loh. Kreasi dan produksi kita bisa berlimpah-limpah. Bangsa sangat kreatif dalam urusan kreasi dan produksi. Tetapi ketika bagaimana kita menjualnya, distribusi dan konsumsi, bagaimana menjualnya, bagaimana kiat menjualnya, itu kemudian kita harus banyak belajar. Jadi kreativitas yang dimaksud itu bukan hanya dalam tahap penciptaan, tetapi juga dalam tahap bagaimana kita menjualnya. Itu yang harus kita bangun. Oleh sebab itu transformasi digital yang saya pikir Mas Bujana akan mencontohkan kepada kita bagaimana digitalisasi itu sangat membantu untuk membuat karya-karya minimalis. Satu orang memainkan dengan menggunakan teknik, saya lupa namanya teknik. Dulu zaman saya namanya sequencer. Sequencer ya. Nah itu terus kemudian dengan satu orang dia main. Ini adalah musik partisipatif yang minimalis dan partisipatif. Maksudnya musik partisipatif itu apa? Mengajak orang untuk masuk ke dalam musik kita. Jadi kita tidak bermain sendiri karena sesungguhnya musik tradisi kita itu adalah the performance is not something out there. Kalau Anda ke Sulawesi Tengah, Anda lihat tarian Dero, kita akan bingung kita ini penonton atau pemain. Karena kita bisa masuk dalam tarian itu dan kita bisa masuk dalam tarian itu dan kemudian ikut bersama-sama. Pak Amin, tapi kalau menurut saya musik tradisi kita itu juga sebetulnya sifatnya partisipatif rata-rata. Justru ide itu dari kita. Jadi karya-karya kontemporer Barat sesungguhnya itu banyak sekali mengambil dari kita. Misalnya tadi itu memisahkan antara penonton dengan memblurkan penonton dengan pemain. Biasanya itu dari kita justru. Karena kita tidak mempunyai konsep proscenium stage sebenarnya. Justru Pak Amin, yang saya mewakili musisi tradisi ya, yang kita harapkan gitu ya, itu dia tadi ya, negara harus hadir agar musik tradisi terus tetap ada. Ganzer, saya mau nanya sama Ganzer nih sebagai milenial. Kamu melihat musik tradisi itu seperti apa? Apakah jadul, membosankan ya? Dan itu salah satu pertanyaan saya. Dan sebenarnya para milenial ya, masih tertarik nggak sih memainkan musik tradisi menurut kamu? Oke Kak, makasih buat pertanyaannya. Halo Om Amin ya? Nah kalau dari saya sendiri, nah ini yang pertama pertanyaan kakak yang pertama tadi apa Kak? Pertanyaannya kamu melihat musik tradisi gitu ya? Kan banyak orang kesannya jadul, membosankan gitu. Sebagai milenial, anak-anak milenial tuh sebetulnya masih tertarik nggak sih mendengarkan? Kak. Atau memainkan musik tradisi ya. Nah yang pertama aku bakal ngebahas ini bagaimana ini peran instrumen musik tradisi di dalam masyarakat Indonesia ya. Nah sebenarnya untuk saat ini karena terjadi perkembangan zaman kayak gini, musik tradisi itu semakin tertinggal ya. Karena yang pertama tidak ada perhatian dari pemerintah. Itu yang pertama, tidak ada perhatian dari pemerintah, antara dari musiknya terus pada senimannya. Karena selama ini dari pengalaman saya,
Ya udah ketika kenal musik tradisi, ya udah kita hanya sebatas kenal saja. Ketika kita berbicara tentang musik tradisi itu sendiri, udah kita hanya berbicara tentang musik ini dia berasalnya dari sini kayak gini aja, tapi nggak ada pembahasan secara dalam gitu, karena itu tidak ada pengembangan itu di dalam kebudayaan daerah itu sendiri. Nah terus itu, ini bakalan terjadi pada perkembangan musik itu di kaum milenial, karena tidak ada inovasi untuk musik itu sendiri. Oke. Jadi menurut kaum milenial itu, ya apaan sih musik ini, musik kampungan, jadinya kampungan. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya musik kampungan itu adalah musik tradisi yang sangat tinggi ya, karena musik tradisi itu sendiri diciptakan itu melalui kehidupan masyarakat setempatnya kayak gitu, pemiliknya. Jadi kalau menurut kamu apa nih, kurikulumkah yang harus dirubah? Kurikulum misalnya etnomusikologi gimana? Maksudnya supaya milenial tetap mau masuk kuliah jurusan etno atau karawitan gitu. Saya sangat setuju dengan kayak apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi. Dia selalu mengembangkan untuk saat ini dari pinggir-pinggir ini perbatasan ya, sehingga baru masuk kembali ya. Nah, saya sangat setuju dengan itu. Makanya itu yang tadi Bapak Joshua bilang, untuk saat ini kita harus mengembangkan kebudayaan di daerah. Nah, saya sangat setuju dengan itu. Nah, kenapa? Karena dari situlah musik tradisi ini, pokoknya kebudayaan semua itu bakalan dilihat kembali kayak gitu. Jadi sebelum kita mempromosikan secara luas, nah ini dari daerah pemilik musik tradisi ini atau kebudayaan ini harus dulu mengetahui kebudayaannya mereka sendiri kayak gitu. Oke. Maksudnya kamu setuju dengan program akselerasi dari Kemenparekraf ya? Oh, sangat setuju. Karena saya sendiri sudah pernah terlibat. Saya juga punya komunitas namanya Jaringan Kampung Nusantara, Japung Nusantara. Nah, itu kita sudah membuat beberapa festival kampung kayak gitu. Juga saya pernah buat festival kampung adat, karena di NTT sana itu sangat jadi setiap kebudayaan di sana itu sangat erat dengan kampung adatnya. Ketika kita berbicara mengenai kampung adat, nah jadi sebuah kebudayaan itu tidak bisa bertahan tanpa kampung adatnya di sana. Nah, Pak Amin gimana Pak Amin? Saya tidak tahu kalau Ganzer melihat fenomena Sarah Fajira yang kolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Teman saya itu. Iya, itu keren. Menurut saya itu fenomena bagaimana kemudian tadi bagus sekali. Saya suka Mbak Opi punya ini posisi. Jadi sesungguhnya satu hal yang penting buat kita pemain-pemain world music adalah memposisikan diri. Memposisikan diri itu yang saya kira menurut saya ya mungkin momennya dapat ya. Lagu Lati itu kebetulan momennya dapat, dan kita lihat bahwa bagaimana tiba-tiba mohon koreksi kalau saya salah ini Mas Budana, di bagian chorusnya tiba-tiba ada gamelan. Iya, tiba-tiba terus kemudian nyanyian sinden Jawa dengan itu menurut saya sebuah kejutan yang luar biasa, dan kemudian tiba-tiba suara gamelan yang digitalisasi. Menurut saya itu positioning yang menarik, dan terbukti 77 juta orang yang viewers yang akan lihat itu. Itu berarti jurus masuknya, Mas Amin. Saya jurus sendiri Bang Otong-tong tuh. Betul, jurus Bang Otong-tong itu. Jadi apa yang dilakukan oleh oleh Lati Sarah Fajira itu sesungguhnya adalah memanfaatkan digitalisasi tadi itu. Jadi transformasi digital itu sudah terjadi di bagaimana dia cara tentu saja bagaimana mempromosikannya, distribusinya itu kan digital semua. Lagunya pun ada techno, ada hip hop di situ, gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sarah Fajira kan bukan sesuatu yang baru, yang dengan Weird Genius itu. Enigma melakukannya. Betul.
Plank melakukannya, Beatles melakukannya, Rolling bahkan Stones Bjork mainin gamelan rock itu loh. Iya, Gila. Wiki Darmawan, Iya, Balawan. dan jangan lupa ada Dewa Bujana juga. Dewa Bujana, gue baru mau bilang, Dewa Bujana juga. Jadi ngomong musik tradisi itu akan bertahan dari gempuran zaman kalau kita memperlakukannya sebagai based on the past, you do it on the present to deal with the future. Asik. Harus lentur ya. Harus lentur ya, harus terbuka. Karena gitu. apa, Mbak Opi? Saya bukan penganut paham untuk memperlakukan musik tradisi secara anakronisme. Apa tuh anakronisme? Apa tuh? Menempatkan sesuatu. Penyakit kronis apa tuh? Anakronisme. Jadi menempatkan sesuatu bukan menempatkan sesuatu pada waktunya yang salah. Jadi tapi saya tetap akan menghargai semua paham mengenai etnomusikologi ini. Memang etnomusikologi saya ini agak sedikit progresif. Ya. Bud, gimana nih? Ngomong kurikulum tuh, saya setuju tuh. Setuju ya, kurikulum ya. Nanti berarti urusannya sama Kemendikbud. Nah, sekarang Bu Jana sebagai pelaku, sebetulnya Bu Jana sudah dua kakinya sudah ada di dua kolam ini nih. Kolamnya Gigi dan kemudian kolam musik tradisi. Karena Bu Jana juga orang Bali, di mana semua ritual Bali menggunakan musik tradisi. Bahkan Bu Jana pernah punya ini ya, punya album yang nyanyian Dharma ya Bud ya. Seperti tadi Opi bilang ya, salut lihat teman-teman yang sangat berani mempelajari musik tradisi. Karena saya jujur aja kalau saya memang nggak punya pendidikan apa-apa. Sama, Bu. Waduh, malah pinter gue jadinya. Gue pulang deh, Pi. Gue pulang. Nggak, ya beneran. Saya kakek nenek saya memang orang tradisi banget. Dia komposer masih pakai lontar. Saya masih simpen lontarnya kalau ngarang pakai lontar. Jadi murid-muridnya banyak. Kalau dulu murid-muridnya orang Amerika, orang Australia tinggal di rumah. Tapi saya nggak ngerti apa yang dikerjakan dulu karena masih kecil dan saya lebih tertarik baca majalah Aktuil dulu. Jadi emang bukan majalah itu ya, bukan majalah Playboy ya. belum ada di Bali nggak ada. Tahun segitu belum ada sih. Jadi sayang sih memang di keluarga saya nggak ada meneruskan itu dan saya tidak pernah mempelajari sama sekali musik tradisi. Tapi hidup saya, darah saya memang tentunya dari sana pasti nempel ya, namanya tadi cerita soal kecak, soal gamelan dan lain-lain pasti ada. Nah itu saya bisa lanjutkan dalam kerja saya sekarang. Di luar Gigi tentunya Gigi banyak juga sih albumnya, udah 25 gitu. Dan saya punya project sendiri, album solo yang sudah 11 album. Dan sebagian album saya dari tahun 2002 rekaman di Amerika. Jadi album-album itu semua setiap saya rekaman, mungkin cara saya itu karena saya tidak menguasai musik tradisi. Saya cuman kenal banyak teman-teman ya seperti yang ada di sini. Sebagian saya udah kenal, Mas Gondrong yang nggak pernah pendek rambutnya, dulu kita ketemu di mana ya, di Boko ya kayaknya dulu ya ketemu ya. Mas Gindring jadinya. Kayak iya kayaknya ya, udah lama banget sih. Terus cara saya gitu, karena buat kalau saya sih yang paling penting selain seniman itu belajar, entah dia belajar karawitan, belajar sekolah musik formal. Nah karena saya nggak punya pendidikan itu semua, saya caranya adalah berkarya. Jadi saya dari tahun 97, 98, terus tahun 2002, tiap tahun saya bikin album. Dan tiap tahun saya berangkat ke Amerika nekat. Jadi kalau perlu jual rumah. Pokoknya saya intinya dalam karya-karya saya itu selalu saya melibatkan sedikit banyak ada pemain tradisi saya masukkan. Misalnya saya ngajak pemain gamelan, Pak Winde, siapa aja saya libatin semuanya. Dari situ karya-karya saya itu kebanyakan mereka kalau waktu saya mainkan, mereka selalu menganggap karya saya adalah karya dari timur dianggapnya. Dari paling tidak mereka tahu ini Bali, dari notasi, dari apa. Mungkin itu bagian dari rootnya aja. Saya lahir sebagai orang Indonesia atau dari Bali, jadinya itu nggak bisa lepas gitu. Walaupun saya menggunakan harmoni musik Barat dalam jazz, dalam progresi chordnya.
Tapi dalam nada-nadanya selalu saya kayak melibatkan misalnya Saat sebagai pemain sulingnya. Suling, ya. Jadi bagian dari ornamen yang jadi color mungkin dari buah lagu. Ya paling itu yang saya bisa lakukan, seperti apa namanya, nempelin di bagian dalam satu karya gitu. Karena buat saya penting sekali pemain-pemain tradisi untuk dilibatkan. Seperti tadi dibilang sama Mbak Opi, nggak bisa juga dibilang musik tradisi itu kampungan. Karena kalau saya lihat anak-anak, kalau di Bali sih rata-rata di Banjar-Banjar, anak-anak kecil udah main gamelan sih tetap punya grup. Ya. Mereka tetap punya grup gitu. Saya rasa di Jawa juga kita itu kan dalam musik tradisi itu sangat guyup ya, gotong royong sifatnya. Kalau saya lihat di Jawa pun mereka bareng semua. Bentuknya ensemble semua, dan mereka ensemble artinya kan mereka punya toleransi untuk bermain bareng, solidaritas udah bareng gitu gotong royong. Yang saya lihat nggak ada mungkin kayak di Jawa Barat, mungkin mereka lebih sendiri ya pemain, atau paling banyak kecapi suling berdua. Saya belum pernah lihat yang ensemble seperti itu. Mungkin kalau salah saya dikoreksi. Jadi kebanyakan memang musik tradisi itu tetap jalan saya rasa. Cuman memang harus masuk ke wilayah-wilayah yang lain. Dalam arti berkolaborasi. Mungkin ya kita semua melakukan sih sebenarnya. Kayak Ganser juga kan kita pernah bareng jalan gitu. Itu cara-cara lain. Mungkin seperti tadi saya lihat pemusik-pemusik yang ada di sini semuanya. Mereka punya keahlian yang sudah bagus tentunya, dan udah bidangnya yang sangat kuat. Tinggal gimana caranya berkolaborasi atau mungkin membuat sesuatu yang ya kayak tadi Pak Amin cerita soal Lati misalnya. Itu satu karya yang kalau sekarang kan teknik itu udah susah ya, ngomongin teknik dengan adanya YouTube. Semua orang jago gitu. Semua orang jago, nggak kayak zaman saya ya. Saya lebih dulu mungkin angkatannya belajar dari kaset, pita kaset, dan mau kalau denger. Kalau salah dari ulang ya, Bud. Salah ulang, dan kadang-kadang nggak bisa copy paste. Ya, misalnya saya dulu dengar pemain gitar Alan Holdsworth gitu. Susah banget ngikutin, ternyata di tab. Saya nggak tahu kan dulu, karena nggak ada videonya. Kalau sekarang, sekarang kan orang lihat YouTube udah jago semua. Nah, caranya gimana? Harus membuat sesuatu yang menarik. Itu aja. Saya rasa di semua musik sama, musik tradisi juga sama. Kayak di album saya, kayak kemarin saya 2 tahun lalu saya bikin album, saya melibatkan semua musisi dunia. Biasanya kan selalu saya ngambil pemain drum yang terkenal lah gitu, yang kelas 1. Terus kemarin saya ngajak pemain keyboardnya Dream Theater. Saya sengaja ngajak Soimah, kan jauh sebenarnya hubungannya Dream Theater sama Soimah nggak ada sebenarnya, sama sekali nggak ada. Tapi orang-orang pada nanya, ngapain sih ajak Soimah? Ya nggak apa-apa kan, terserah saya gitu. Karena dia yang buat lirik juga, dan ternyata itu sangat mengambil perhatian. Kalau saya nggak ngajak Soimah mungkin penontonnya di YouTube juga nggak banyak. Itu juga bagian dari cara kan. Buat Soimah juga itu adalah dia mau, karena dia juga cara juga kan, untuk dia juga ternyata kan orang Karawitan kan. Jadi dengan dia bergabung ke musik saya juga saling isi aja gitu. Mungkin jadi kesimpulannya itu. bahwa kita nih teman-teman yang bermain di wilayah tradisi memang harus membuka diri, menerima masukan-masukan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu jurus jitunya atau kiat-kiatnya seperti yang tadi Bu Jana bilang ya, bahwa memang mau gitu loh, lentur, jangan terlalu kaku, kurang lebih seperti itu. Gondrong gimana, Ndrong? Dengan Rumah Banjar ini kan sebetulnya untuk melestarikan atau untuk tetap menjaga api musik tradisi agar tidak padam. Maka di beberapa daerah teman-teman, kalau Bali udahlah nggak usah dibicarakan. Bali memang setiap Banjar memang sudah bagian dari hidup ya, ritual agama pun musik tradisi ada di sana. Bali dan Jogja menurut saya juga kurang lebih seperti itu. Kalau Gondrong di Solo dengan Rumah Banjar itu kan sanggar ya. Memang kita salah satu bukan. Tetap bukan ya, komunitas.
untuk tetap menjaga api ini supaya tidak padam, kemudian dibuatlah sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas. Gondrong Gindring sendiri ngeliatnya gimana, Ndrong? Jadi ada tempat latihan tari, gamelan, teater, lukis, macam-macam ada di sini dan free di sini. Jadi memang kita komunitas yang gotong royong dan guyup seperti yang dibilang tadi oleh Mas Bujana. Nah, jadi emang ruang publik ini dibuka untuk umum agar supaya proses-proses kreatif yang berhubungan dengan tradisi juga tetap terjaga jalan. Ya. Nah, terus sedikit tentang Ghost Gamelan ini saya mungkin akan sampaikan buat Mas Amin juga, Beli, Bujana. Jadi ini share buat teman-teman bahwa kita dengan Mas Tompel akan hadir di Indonesia dengan Ghost Gamelan yang 7 musisinya dari London dan 7 dari Indonesia dan gamelan namanya Ghost Gamelan. Tompel siapa nih? Tompel Witono? Iya, dia di Belanda Tompel. Itu. Iya, dia yang akan mendatangkan kita. Temen gue tuh. Iya, makanya kan salam buat Opi. Aku bilang mau ketemuan. Nah, Mas Tompel juga pesan bahwa tempat-tempat pertunjukan atau proses-proses pertunjukan kalau tidak ada protokoler yang tegas dari pemerintah, kita akan susah. Misalnya, kita mau mendatangkan Susila Rahman, Samil, dan 4 personil lainnya yang dari luar, itu padahal kita akan membawa nama gamelan, dan juga nanti perangkatnya gamelan dan alat-alat tambahan dari barat. Nah, kita sudah buat album yang akan kita udah konser di Paris, di Serbia, di London, di Australia, dan kita akan tur ke Indonesia malah belum ini. Nah makanya tuh Pak Joshua, Mas Amin, atau mungkin nanti Mas Tama ya, tolong dibilangin ke Mas Menteri. Ada namanya apa biar kita tenang juga bahwa November kita akan keliling Jakarta, Bandung, Solo, dan Bali di Ubud. Nah, bagaimana gamelan dan Ghost Gamelan sendiri juga bisa tenang bahwa nanti akan ada protokol yang kuat yang membuat penonton juga bisa datang terbatas dan sebagainya. Tapi yang jelas kita gemes banget pingin tampil di Indonesia malah belum. Gitu. Dan ini gamelan bener-bener album baru, bisa dicek, kita dapat penghargaan 10 album terbaik di dunia loh. Wow. Untuk kategori musik tanpa batas, karena ada gamelannya. Teman-teman waktu di Paris juga bilang bahwa ini kalau nggak ada gamelannya belum tentu begini. Itu artinya yang dibilang Mas Bujana tadi juga benar bahwa eksotika gamelan, identitas kita itu luar biasa. Jadi pemuda-pemuda kita, milenial kita sampai ini indah sekali sebenarnya kalau kita masuk di dalamnya. Jadi memang bahwa tadi yang bisa disebutkan bahwa memang juga harus lentur ya. Dan kalau menurut saya ya, Kemenparekraf juga mungkin perlu dokumentasi atau data musik tradisi, kemudian seperti komunitasnya Gondrong dengan prestasi seperti itu, atau Chile Ensemble yang tahun kemarin main di Chicago E-Poising Exposing Award di Chicago ya 2019, dan masuk calon nominasi atau calon nomini American Music Award untuk newcomer. Bayangin aja, mungkin Kemenparekraf juga harus tahu ya, dan harus mendukung, karena orang musisi-musisi tradisi seperti mereka ini ya bergerak dalam diam. Kalau mau omong soal mempromosikan Indonesia, mereka sudah mempromosikan Indonesia dalam diam. Kita tidak mengetahuinya. Jadi saya harap nanti negara hadir untuk mensupport ya orang-orang yang gagah berani yang menjaga bunyi-bunyian Nusantara seperti ini. Semoga bisa tolong diperhatikan, maksud saya gitu. Nah, Yeni sebagai musisi perempuan nih, dan juga sebagai seorang ibu, saya ngerti banget musisi dan ibu itu kadang-kadang kita lagi mood, lagi ngarang lagu betul-betul mood gitu ya, tiba-tiba anak minta makan. Oke, Mbak Yeni sendiri gimana untuk menjaga agar kelangsungan karawitan ya di Indonesia ini tetap ada? Menurut Mbak Yeni, apa sih yang Mbak Yeni harapkan, atau terutama ini ya posisi perempuan ya di musik tradisi, apa yang Mbak Yeni harapkan dari pemerintah atau dari sistem?
Kalau di kehidupan saya, maksudnya lingkungan saya ya Mbak ya, memang bukan apa ya, bukan dipandang sebelah mata, sehingga biasanya lingkungan itu memandang kalau seniman perempuan itu hanya dibatasi, oh perempuan itu pasti sinden. Tapi sebenarnya kalau lingkungan saya itu seorang sinden, dia juga mampu bermain musik. Dan lingkungan saya itu banyak yang anak kecil itu sudah diperkenalkan atau diperlihatkan, ini loh gamelan, kita punya gamelan. Jadi kekhawatiran atau tentang musik gamelan yang kampungan mungkin ya, itu saya tidak pernah khawatir. Tapi kadang-kadang pemerintah itu untuk mewadahi, oh ini untuk karawitan anak kecil. Kadang sebenarnya sudah banyak sekarang, tapi yang masih di pelosok atau masih belum tersentuh pemerintah, itu yang saya harapkan. Oke. Masuk dalam gitu. Jadi ini urusan fasilitasi dari pemerintah ya, memfasilitasi mungkin sanggar-sanggar agar misalnya anak-anak masih bisa tetap berlatih gamelan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, memang itu yang menyebut musik tradisi kampungan, terus melihat sebelah mata. Kalau menurut saya tuh mereka yang justru kampungan, gitu. Karena musik tradisi itu ilmunya tinggi banget loh. Dan sangat sulit sekali. Sangat sulit. Ya, makanya saya selalu bertahun-tahun pun belum tentu menguasai. Betul, bahkan kayak Mbak Yeni sendiri orang tua ya, dari orang tua, jadi sejak kecil ya sudah mempelajari musik tradisi. Makanya saya bilang saya salut, saya hormat dengan teman-teman yang memainkan musik tradisi gitu, berani gitu loh, punya nyali gitu. Dan terima kasih tetap bertahan, tetap berkomitmen menjaga bunyi-bunyian Nusantara tetap hidup. Nih ada teman saya lagi nih dari Gayo, Jul ini membuat buku, Mas Amin, Mas Joshua membuat buku tentang saman ya. Yang bukunya sudah jadi, betul ya Jul ya? Bayangin aja, mungkin ini buku tentang saman, tapi kemudian mau diambil oleh luar negeri gitu, ada yang tertarik tapi malah dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Betul begitu Jul? Gimana ceritain? Jadi memang saya memang membuat selamat sore semuanya. Ya, sore. Saya membuat buku berdasarkan karena untuk mempelajari saman itu, kalau dulu ada istilah turun babah, jadi kita harus turun ke sana, dan itu membutuhkan ruang dan waktu yang sangat banyak. Nah, dengan beberapa tahun riset, akhirnya kami menemukan metode mempelajari saman dengan metode musik. Jadi akhirnya saman bisa dimainkan oleh siapapun, bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Nah, target utama dan dibukukan, didokumentasikan. Dibukukan. Nah, bukunya kebetulan sudah tersusun. Tapi akhirnya menjadi kendala juga gitu, karena kita melihat awalnya pemerintah daerah sangat tertarik karena ini adalah bagian dari budaya kita. Dan ini tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat budaya Gayo lah. Jadi seperti biasa, kalau kita benar-benar melihat keadaan beberapa tahun ke belakang itu, bahwa memang instansi di daerah itu memang kadang-kadang kurang serius gitu memanfaatkan anggaran kebudayaan. Ya begitu. Kemudian ketika akhirnya beberapa kesempatan saya ada ke sebuah negara gitu untuk penelitian, diajak melakukan penelitian terhadap musik tradisi di sana. Dan akhirnya mereka mengetahui saya membuat buku itu, dan mereka menawarkan untuk menerbitkannya sebesar $25,000. Tapi kamu kasih nggak? Ya, sebagai, kalau kita berbicara tentang nilai ekonomi, siapapun akan
akan menyerahkannya. Tertarik, gitu kan. ya. Tapi kamu nggak bertahan. Ini bukan masalah ekonomi gitu. Wih, tapi mantap. Bagaimana kita menjaga tradisi gitu. Bagaimana seniman bisa memberi manfaat secara luas. Tapi kalau tidak ada feedback dari pemerintah juga akan kesulitan juga gitu kan. Sebenarnya gitu. Ya. Ini jadi realistis, idealis dan realistis ya. Ya. Idealis tapi kadang-kadang kalau nanti realistis ya mau nggak mau bisa diserahkan ke luar negeri. Ya iya, kan? Benar. Bisa jadi gitu. Walaupun ya kan? secara hati ini kita sebagai bangsa Indonesia gitu memberikan salah satu keilmuan kebudayaan kita ke negara lain itu kan hati masih menolak gitu. Iya. Terus untuk menanggapi beberapa penjelasan dari Pak Joshua, Pak Amin tadi itu menarik sekali soal apa? Akselerasi gitu. Saya dulu adalah mantan pemain saman. Dulu saya juga mempelajari didong juga. Gitu. Nah, beberapa instrumen dari gayo itu saya membuatnya menjadi virtual. Jadi bisa dimainkan dengan VST di komputer. Bisa dimainkan di bapak. Saya pikir ini juga jurus. Itu jurusnya Jo. Misalnya kita, misalnya teman-teman nih, misalnya si Ganzer berada di timur, ingin memainkan alat musik gayo gitu. Menghadirkan alat itu susah sekali gitu kan, biaya mahal. Dengan VST itu, Ganzer bisa memainkan didong di Papua. Keren. Ya. Kira-kira begitu dah. Oke, itu berarti caranya Jo untuk jurusnya ya, untuk lebih berkembang. Ya. Teman-teman musisi, sahabat Parkraf, kemudian juga narasumber ada Mas Bujana, ada Mas Amin dan Pak Joshua. Semoga yang tadi kita diskusikan ya, kita mendapatkan pencerahan, menemukan jalan keluarnya, dan semoga program akselerasi yang akan dijalankan oleh Kemenparkraf betul-betul bisa dijalankan dan tentu saja berguna dan bermanfaat untuk musik tradisi dan musisinya, sehingga mendatangkan kesejahteraan, sehingga musik tradisi tidak putus di tengah jalan tapi tetap berlanjut dan berkembang. Pak Joshua, ini kita mau menutup segmen 2. Ada pesan-pesankah? Apakah Pak Joshua mungkin mau menanyakan rekening masing-masing musisi nih supaya ditransfer? Iya. Gimana? Mbak Opi, ya. Ini pertama-tama terima kasih karena Mbak Opi yang menginisiasi, mengidekan adanya silaturahmi bunyi ini, ya. Dan tentunya dan pastinya kita harus bersama-sama ya bergandengan tangan, pemerintah, semua pihak, akademisi, bisnis dan semua pihak untuk memikirkan bagaimana keberlanjutan musik tradisi dan termasuk musisinya, terutama di masa yang sulit ini. Ya. Mari kita berpikir bersama, memberikan solusi-solusi bersama. Maaf, tadi saya sebenarnya ingin sharing bagaimana Pak Amin waktu itu membuat sebuah program juga yang mengoptimalkan payment gateway ya, yang membantu terjadinya monetisasi yang lebih mudah, QR code. Sehingga bayangkan Mbak, musisi jalanan sekarang mengamen tidak di jalanan lagi, tetapi bisa mengamen secara digital dan mendapatkan penghasilan yang terus-menerus melalui digitalisasi tersebut. Nah, hal inilah yang harus menjadi perhatian kita. Mari kita cari solusi-solusi bersama. Saya yakin banyak masih solusi-solusi yang bisa digali agar teman-teman musisi tradisi bisa terus, istilahnya bisa terus berkarya, ya, berkarya, ya, dan tentunya ingin juga mengajak semua teman-teman berpartisipasi juga nanti dalam program-program yang akan kita kembangkan di daerah-daerah. Ya, harapannya kita memiliki musik-musik tradisional yang adaptif dengan pasar ya sekarang yang bisa menjadi daya tarik, yang bisa menjadi identitas, yang bisa menjadi kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Makanya musik tradisi harus terus hidup. Dan harus bertahan
gempuran zaman gitu ya. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Ya. Untuk terus hidup musik tradisi dan musisinya. Oke. Jadi tadi juga harus ada jiwa entrepreneurship, kemudian mengerti digitalisasi karya ya tadi ya. Kemudian juga tadi Pak Amin juga ngamen pakai barcode ya. Itu tadi barcode. Jurus baru lagi tuh Pak Amin. Bisa di-share sebelum kita tutup Pak Amin? Iya, benar. Apa yang saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Jos ya. Jadi pada saat kita mengalami masa yang pertama itu disebut apa ya Pak Jos ya? Penanggulangan ya Pak Jos ya. Penanggulangan darurat Covid ya Pak. Ya. Pada saat itu kan semua orang harus ada di rumah ya Mbak. Nah, bagaimana kemudian negara bisa hadir pada momentum yang tepat. Terus kemudian kita mencoba untuk memetakan pada saat itu mana musisi yang paling sangat terdampak, yaitu musisi jalanan. Sama sebenarnya musisi tradisi juga, tapi maksudnya musisi jalanan pada saat itu sangat cepat merespon. Terus kemudian kerjasama dengan GoPay sehingga kemudian mereka bisa membuat penampilan yang kemudian ada QR code itu, yang kemudian orang ketika mereka orang langsung saweran online. Nah, itu yang terobosan. Nah, ini juga yang akan kami bangun di akselerasi ya Pak Joshua ya. Iya, kita akan bangun juga nanti di akselerasi. Jadi jangan kaget nanti teman-teman di Flores sana, di Labuan Bajo di sana, sanggar-sanggar itu di tahun ketiga, tahun 2-3 tahun depan, insya Allah sudah mempunyai barcode, QR code. Ya. Pak, kalau bisa jangan cuma 10 destinasi prioritas. Bagaimana dengan yang Padang, bagaimana dengan yang Kalimantan Timur? Maksud saya kan itu kan juga harus diperhatikan gitu kan. Tradisi kan dari Sabang sampai Merauke. Kasihan Cilai. Tapi Cilai kan sudah minta Juknis 004 itu. Oh iya. Pokoknya ya teman-teman mohon follow Instagram Kemenparekraf karena di situ ada beberapa cara ya. Betul. Untuk bantuan Kemenparekraf agar Kemenparekraf juga membuktikan bahwa negara hadir untuk musik tradisi. Saya rasa diskusi kita sudah 3 hari 3 malam nih. Sudah cukup. Oke. Teman-teman terima kasih, tetap berkarya meskipun kondisi susah. Terima kasih Kemenparekraf dan mudah-mudahan itu dia apa yang kita diskusikan berguna dan bermanfaat. Jangan lupa sehat, tetap bahagia, dan semoga kantongnya juga bahagia ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sahabat Parekraf, sekarang kita memasuki segmen 3, segmen yang ditunggu-tunggu karena kita akan mendengarkan 9 musisi tradisi akan memainkan instrumen tradisinya daerah mereka masing-masing. Nah, ini memang sangat excited ya, penasaran karena begitu banyak instrumen musik Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke, ratusan ribu menurut saya jumlahnya. Berikutnya adalah penampilan dari Cilai dari Sumatera Barat. Ini Cilai ini prestasinya sangat banyak ya. Di Oktober tahun 2019 terakhir ya tampil di Chicago, Amerika Serikat ya, betul ya Lai ya? Di Exposing Music Award. Wih, luar biasa, keren Cilai. Emang bisa bahasa Inggris, Lai? Bahasa Inggris nembak aja. Pakai bahasa Tarzan ya. Pakai bahasa Tarzan. Dan Cilai Ensemble juga masuk dalam calon nomini untuk American Music Award di New York. Newcomer, gila. Tepuk tangan dulu, hebat, luar biasa. Lai, jadi Cilai ini akan memainkan alat musik tiup berjudul namanya Banzi ya, Banzi gitu ya. Ini Cilai juga ternyata seorang sarjana ya dari ASKI Padang Panjang. Ini saya salut nih sama para musisi tradisi ini. Saya salut sama musisi-musisi yang berani gitu loh. Sekolah ambil jurusan musik. Hebat, bernyali, gagah berani. Alah, Lai siap? Ya, siap. Siap ya.
Pejamkanlah mata, laloklah sayang. Oi nak kandung nena anak, oi lakehlah gadang. Payo nak guna, payo nak guna, nyorang banyak. Payo nak baguna, payo nak baguna, nyorang banyak. Berikutnya adalah penampilan dari Samuel Glenn. Ini dari ujung timur Indonesia, dari Papua. Ini udah keren banget nih, Glenn. Di bawah kau pakai koteka kah? Enggak. Oke, Glenn, kau mau membawakan alat musik apa, Glenn? Juk. Juk. Iya. Juk itu kok kayak ukulele ya, Glenn? Iya. Emang ini ukulele, cuman kami di sana sebutnya juk. Oh, tapi stemannya sama ukulele. Kalau saya di sini, saya pakai A, E, G, E. A, E, G, E. E-nya 2 berarti ya. Ukulele, E, G, A. Ya, beda ya. Jadi, di Papua ternyata juga ada ukulele ya. Dan Glenn sambil memainkan juk, juga akan menyanyikan lagu Papua, begitu ya? Ya. Oke, Glenn. Ini anak kos nih, kasihan nih. Kita saksikan Glenn. Apa ya inai womo inaraisa yanayaniko. Apa ya inai womo inaraisa yanayaniko. Oke, Glenn. Yeay,
terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, kemudian sahabat Parkraf, kita akan terbang ke Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Ini juga salah satu tempat favorit juga, sangat indah. Jadi adalah seorang milenial yang bernama Ganzer Lana, kemudian merantau ke Jogja, sekolah di ISI, dan kemudian lulus sebagai etnomusikolog. Keren sekali nih anak milenial. Ganzer. Halo Kak. Halo. Dia manggil gue kakak, gue seneng deh. Zer, kau membawakan apa nih? Sasando. Di sini saya ada bawa Sasando, asalnya dari Nusa Tenggara Timur, Pulau Rote. Pulau Rote. Iya, Pulau Rote. Itu kamu ada harmonika, terus ada drum. Oh ya, aku sini ada main Sasando. Di kakiku sini ada drum sih, drum pad gitu, drum elektrik. Jadi kamu sudah memodifikasi Sasando sehingga lebih lebih kekinian lah ya, lebih populer gitu ya. Karena sebenarnya Sasando itu perkembangan di abad ke-18 itu, karena memang Sasando itu ketika dikembangkan di Kupang itu sudah bisa memainkan musik-musik populer gitu. Jadi bukan lagi musik tradisi. Jadi ketika kita berbicara tentang fungsi Sasando dengan Sasando itu jelas berbeda. Karena Sasando sudah modern, sedangkan Sasando untuk tradisinya, untuk memainkan lagu-lagu tradisi gitu. Oke. Baik, silakan dimainkan. Sahabat Parkraf, kita terbang ke Manado yuk. Karena di situ ada Pak Nobi Wowor ya dari Manado, Sulawesi Utara yang akan memainkan alat musik bambu, alat musik tiup dari bambu ya Pak Nobi ya. Itu apa tuh ya namanya ya? Alat musik bambu. Tapi dalam pengembangan saya akan mainkan musik bambu seng klarinet. Oh, klarinet. Ini Pak Nobi modifikasi sendiri atau gimana? Tidak, ada yang buat. Tapi memang ini termasuk alat musik tradisi tapi modifikasi gitu ya? Iya. Oh, oke. Silakan Pak Nobi. Oke.
kasih. Yeay. Terima kasih Pak Nobi. Berikutnya kita akan terbang ke Jawa Timur untuk bertemu dengan mbak-mbak yang cantik menawan ini. Piye kabare Mbak Yeni Krewel? Semoga Mbak Yeni sehat. Sehat, Mbak. Saya kabaripun. Apik ya. Cantik sekali ini Mbak Yeni. Jadi Mbak Yeni ini adalah penyinden atau sinden gitu ya? Sinden. Sinden. Ya. Sinden. Dan Mbak Yeni ini ternyata juga lulusan dari ISI Solo. Betul ya? Jurusan apa Mbak? Jurusannya apakah jurusan ke Kampung Rambutan? Apa jurusan Medan? Karawitan, Mbak. Oh, Karawitan. Ya. Berarti sama si itu, sama Mbak Penny Chandrerini juga ya? Ya, itu kakak tingkat saya 4 tahun sebelum saya. Ya. Kenapa Mbak Yeni kok ambil sekolah jurusan musik, terutama Karawitan? Kok yakin gitu loh? Karena memang ada turunan seni, Mbak. Ibu saya itu sinden. Oh, ya. Jadi dari kecil itu sudah dikoi sama gamelan, terutama sinden itu. Ya. Nah, Mbak Yeni ini yang di tangan satunya lagi itu alat musik apa tuh? Rebab, Mbak. Jadi Mbak Yeni sambil nyinden sambil main rebab? Ya. Waduh. Mantap sekali ini. Oke, kita udah nggak sabaran mendengarkan Mbak Yeni memainkan rebab dan menyanyi. Monggo Mbak Yu. Hanjrah ingkang hospitorum kasiring samirana
Oke, sahabat Paragraf, sekarang saya akan menemui atau mendengarkan permainan gitar dari pemuda Gayo dari Aceh ya, yaitu Jol Tampeng. Jol ini juga punya jurus atau strategi untuk bertahan ya, memainkan musik tradisi tapi dengan menggunakan alat musik gitar. Dia memang seorang pendekar gitar. Jol juga salah satu personil dari Sirkus Barok. Kita dengarkan bagaimana cara atau jurus dia memainkan gitar dengan notasi-notasi Gayo dan menggunakan tepuk virtual ya, yang memang sering kita dengar pada tarian saman. Oke, kita dengarkan Jol. Teman-teman, ini kita akan menyaksikan ya permainan dari Gondrong Gunarto. Ini teman lama saya dari Solo, keren sekali, dia sudah melanglang buana dengan musik tradisi. Gondrong ini mau memainkan musik apa nih? Instrumen apa? Saya mainkan ini kecapi sebenarnya miliknya kultur Sunda, tapi saya memodif tangga nada dan sebagainya. Dan saya akan memainkan dua karya saya yang saya gabung karena pendek, jadi saya memainkan karya saya yang pendek. Jadi sudah hampir ada 8 karya dengan kecapi ini, dan ini yang bikin dikenal beberapa teman dari luar juga salah satunya. Nah, ini saya akan memainkan 2 karya yang digabung dengan dibantu pemain rebab di sebelah saya. Monggo Mas.
Berikutnya ada Fernando Yonatan dari Kalimantan Timur atau Samarinda. Nando, ya itu kamu memainkan sape ya, sape dari Dayak, betul ya? Ya. Ini ada berapa senar, Dok? Kalau yang aku pakai sekarang ini ada senar 6, udah masuk pengembangan sih karena untuk kebutuhan perform. Kalau yang tradisinya itu 4 senar, 3. Nah, kalau untuk sape generasi pertama itu senar 2. Senarnya cuma 2 sape? Ya. Kalau di kami nyebutnya sape karang. Sape apa, Dok? Sape karang. Oke. Itu kapan dimainkannya sape karang itu? Kalau tradisinya kalau zaman dulu sih untuk pengobatan, untuk ritual. Nah, kemudian ada pergeseran fungsi dijadikan untuk pengiring tari sih biasanya sekarang. Sama dengan sape yang umum juga. Cuma jarang sih Mbak itu dimainkan. Di momen-momen tertentu aja kita bisa ngelihat langsung alatnya dimainkan. Wah, berarti memang sudah sangat langka ya. Ya, Mbak. Di ritual-ritual tertentu. Tapi masih ada kan yang bisa memainkan sape 2 senar ini? Masih Mbak. Kebetulan saya juga bisa main, cuma alatnya lagi nggak ada. Oh gitu. Oke. Kamu habis main sape, kemudian memerah sapi ya? Enggak ya? Enggak, Mbak. Oke, silakan Nando. Terima kasih Nando. Siapa lagi ya? Kayaknya udah semua deh nih. Ya? Iya, taplak. Belum. Oke deh. Nah, sahabat Paragraf,
sekarang kita akan mendengarkan permainan dari Ipang Hore Hore dari Jakarta, dari Betawi. Namanya juga di Ipang Hore Hore. Apa kabar, Bang? Makan pare ke Cinangke. Selamat sore semuanya. Masuk kan? Keren. Iya, masuk, Pak. Lumayan. Ya. Jadi ini lu ya, mendingan daripada mendingin. Bang, lu tuh mewakili anak muda Betawi ya, yang ceritanya melestarikan atau tetap menjaga budaya Betawi, tradisi Betawi. Yang pertanyaan gue nih ya, tradisi Betawi itu sebetulnya apa aja sih? Tradisi Betawi itu banyak, pokoknya banyak deh. Dari musik, dia ada gambang kromong, ada lagi jaipongan, jadi tari-tarian, belum lagi dari masakan tradisional. Pokoknya banyak deh, gue pepe, kue ngolongol, kue dodol Betawi. Pokoknya ntar yang belum pada nyobain main ke rumah, ntar saya iniin. Telepon bukan ada telepon ya? Telepon masuk makanan tradisional, cuman dia lempengan belasonoan gitu. Terus lu sekarang kalau musik tradisinya kayak apa? Itunya ciri khasnya? Kalau ciri khas musik tradisi kan kalau yang di sono kan biasanya saya main gambang kromong gitu kan ya. Cuman lempengan ini hari saya nggak bawain main musik gambang kromong. Jadi saya emang tadi kagak sengaja nih pas lagi lempengan kita lagi pada cek sound, tangan saya gatel nih, nggak tahu ini doa apa lirik apa unek-unek. Pokoknya saya pengen nyanyiin ini pakai logat-logat Betawi nih. Oh gitu. Tapi memang tradisi lagu-lagu Betawi itu memang berpantun ya? Jenisnya. Ada yang berpantun, ada yang berpantun, ada yang main saut-sautan, misalkan orang duet gitu dia ada yang saut-sautan. Oh, gitu. Banyak. Ya udah. Makan durian dalam perahu. Cakep. Ipang keren tapi mukanya jauh. Mudah-mudahan ini bisa mewakilin hati semuanya. Jajal, cek sound, gurih. Aman kan? Sekarang karena masih pandemi, orang-orang kena dampak ekonomi. Tak terkecuali para pekerja seni, dari artis TV sampai musik tradisi. Nggak boleh manggung di sana sini, acara-acara semua dibatasin. Putar otak semua kudu dilakuin. Yang penting halal rezeki didapetin. Pacilai banget ini. Untung aja kita nggak patah semangatnya. Biar kate susah tetap terus berkarya. Yang tradisi tetap kita lestariin. Biar kate jarang ada yang perhatiin. Sabar kita semua kudu sabar. Kudu tetap berkarya mesti hatinya kusar. Sabar kita kudu tetap sabar. Kudu yakin rezeki kagak ketukar. Dulu perform di panggung juga di luar. Sekarang kita nongolnya virtual. Depan layar kita duduk rame-rame. Silaturahmi bunyi ketawa same-same. Nyambung ke kagak udah man. Semoga ada jalan keluarnya. Pemerintah kudu cari solusinya. Biar semua seniman kembali sejahtera. Sehat aman jadi tenang berkaryanya. Untung aja kita nggak patah semangatnya. Biar kate susah tetap masih berkarya. Musik tradisi kudu tetap dilestariin. Biar kate jarang ada yang perhatiin. Sabar kita semua kudu sabar. Biar kate kita jangan pada gusar. Sabar hati kita kudu sabar. Percaya deh rezeki kagak ketukar. Amin. Kali baik habis nyanyi gini besok diajak lagi. Pang.
Ya, sahabat Paragraf, demikianlah acara Silabun atau silaturahmi Bunyi Nusantara kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, kemudian apa yang kita diskusikan bermanfaat, dan semoga membuat musik tradisi dan musisi tradisi menjadi lebih mendapatkan tempat atau posisi yang lebih baik lagi, sehingga kesejahteraannya pun juga lebih baik lagi. Tetap berkarya meskipun kondisi masih sulit ya, dan semoga badai ini cepat berlalu. Terima kasih Kemenparekraf, terima kasih teman-teman, terima kasih narasumber. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan lagu dari teman saya yang keren ini dari Bali, Dewa Bujana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.